meminta kalian berdoa dulu agar kita bisa menerima pelajaran dengan mudah dan dapat memahami pelajaran dengan mudah juga. Silakan dipimpin ketua kelasnya, dari situ nggak apa-apa. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Asmaul husnanya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz. Nah, anak-anak setelah berdoa mudah-mudahan kita bisa belajar dengan bisa menangkap pelajaran dengan mudah dan diberi pemahaman yang baik ya. Amin. Hari ini teman kalian berangkat semua? Siapa yang tidak berangkat? Orang yang sakit ya kita doakan bersama mudah-mudahan Rian cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa ya. Anak-anak masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang apa? Iya, surat Al-Ma'un yang di dalamnya kita bahas materi tajwid tentang apa? Siapa yang ingat? Ya betul, hukum mim sukun. Ada apa saja? Idgham syafawi, idgham mimi, dan ikhfa syafawi. Hari ini kita akan mengartikan surat Al-Ma'un. Coba sekarang dibaca dulu surat Al-Ma'un bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, terima kasih sudah hafal semua ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari arti dan terjemah surat Al-Ma'un. Tujuannya apa? Yang pertama, kalian bisa mengartikan surat Al-Ma'un dengan benar. Yang kedua, menjelaskan makna isi pokok surat Al-Ma'un dengan benar. Kemudian menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari. Dan yang terakhir, mempraktikkan hadis tentang anak yatim dalam bentuk perilaku menyayangi anak yatim dengan benar. Kalian masih ingat apa itu anak yatim? Masih Apa anak yatim? Adnan? yang tidak mempunyai orang tua. Yang tidak mempunyai orang tua. Maka kita perlu bersyukur masih mempunyai orang tua. Sekarang ini arti surat Al-Ma'un per kata. Coba perhatikan di dalam buku kalian juga ada. Yang di sini perhatikan Ara'aita, tahukah kamu yukadzibu mendustakan, dan seterusnya itu dapat kalian lihat di buku cetak ya. Selanjutnya ini masih lanjutannya ya sampai ayat terakhir. Nah, kalau ini adalah arti per ayat. Ini perlu kalian hafalkan agar tahu, agar bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dan dalam surat Al-Ma'un ini disebutkan tanda-tanda orang yang mendustakan agama. Di antaranya satu, yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Apa itu menghardik? Menghardik itu bisa saja membuli anak yatim, bisa membentak anak yatim. Itu bagus tidak? Tidak boleh. Bahkan sama anak yang tidak yatim pun tidak boleh ya. Yang kedua, tanda atau ciri orang yang mendustakan agama yaitu tidak mendorong memberi makan orang miskin. Orang miskin itu orang yang tidak punya harta untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk makan sekeluarganya itu tidak cukup penghasilannya. Dia punya pekerjaan tetapi penghasilannya tidak mencukupi. Kemudian lanjutannya, orang yang sholat itu kok dikatakan celaka? Kenapa? Orang yang sholat
masjid, tapi tujuannya bukan karena Allah. Dia ingin dilihat orang dan ingin dipuji. Misalnya ada orang yang rajin ke masjid, sholat 5 waktu. Dia tidak karena Allah niatnya, tetapi ingin dipuji oleh orang lain. Wah, rajin sekali dia. Setiap waktu sholat, dia datang ke masjid. Nah, itu tujuan dia. Itu adalah ciri-ciri orang yang celaka sholatnya. Itu namanya berbuat riya, yaitu pamer ya nak ya. Nah, itu dapat kalian baca juga dalam buku cetaknya, ada semua dalam artinya itu ada semua. Minggu depan kalian harus hafalkan itu ya nak ya. Kemudian asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Asbabun nuzul itu apa, siapa yang tahu? Asbabun nuzul itu sebab turunnya surat, sebab turunnya ayat disebut dengan asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul surat Al-Ma'un ini ayat 1 sampai 3. Pada zaman Rasulullah ada seseorang yang setiap minggu menyembelih unta. Unta itu kan besar ya. Pernah lihat unta? Di mana? Di HP, di kebun binatang. Pernah ke kebun binatang? Oh, belum pernah. Di Lampung jauh ya kebun binatang. Onta itu besar. Nah, ada orang yang setiap minggu menyembelih onta. Ada seorang anak yatim datang mendatangi orang yang menyembelih onta itu untuk minta dagingnya. Tetapi anak yatim tersebut diusir, dihardik. Maka turunlah surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Itu adalah asbabun nuzul ayat 1 sampai 3. Selanjutnya ayat berikutnya ayat 4 sampai 7, sebab diturunkannya ayat 1 sampai 7 yaitu pada zaman Rasulullah ada orang yang munafik seperti yang disebutkan Bu Guru tadi. Mereka rajin sholat, tetapi tujuannya bukan karena Allah. Dia hanya ingin dipuji oleh orang lain, dilihat kemudian dipuji. Itulah tujuan mereka. Allah tidak suka dengan orang-orang yang munafik seperti itu. Maka Allah menurunkan surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 7. Nah, pesan indah dalam surat Al-Ma'un yang pertama, kita sebagai manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Bagaimana bentuk pedulinya terhadap anak yatim? Siapa yang tahu? Memberi sedekah. Yang lain? Tidak boleh membentak, betul sekali. Yang lain? Bagaimana bentuk peduli kita terhadap anak yatim? Tidak boleh membuli, betul sekali. Membuli itu banyak sekali ya, bisa ngejek, bisa menyakiti perasaannya, itu juga membuli. Pesan yang kedua yaitu memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Apa itu empati? Kepedulian boleh. Apalagi? Perasaan. Kita bisa merasakan hal yang sama. Kalau orang miskin bisa kadang kelaparan, kita juga merasakan. Ketika kita puasa, kita jadi bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi orang miskin yang kelaparan. Nah, caranya kita memberi bantuan berupa makanan agar orang miskin tersebut tidak merasa kelaparan. Pesan yang ketiga, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah. Jadi kalau kita sholat harus niatnya karena Allah. Jangan kamu sholat takut sama bapak, takut sama ibu, atau takut biar atau ingin dipuji oleh bu guru. Tadi pagi siapa yang sholat subuh? Ayo, siapa yang sholat subuh? Ngacung? Hanya 3 anak yang sholat subuh. Yang lainnya mentang-mentang kalian bangunnya kesiangan terus nggak sholat. Nggak boleh ya, harus tetap melakukan sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menyayangi anak yatim. Dulu waktu Idul Fitri, Nabi Muhammad keluar rumah, mendapati ada seorang anak yang menangis. Kemudian dihampiri anak tersebut, ditanya oleh Rasulullah, "Wahai anakku, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu bersedih?"
Anak itu sambil menangis menyampaikan kegelisahannya kepada Nabi Muhammad. Bagaimana saya tidak sedih, wahai Nabi? Ayah saya meninggal ketika perang. Ibu saya pergi entah kemana. Jadi anak tersebut tinggal sendirian, dia sedih. Lihatlah semuanya pakai baju baru ketika Idul Fitri. Saya tidak ada yang membelikan baju baru. Kemudian apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Maukah kamu menjadi anakku, wahai anak yatim? Ridhokah kamu apabila Aisyah menjadi ibumu? Ridhokah kamu apabila Fatimah menjadi kakakmu? Apa tanggapan dari anak yatim tersebut? Anak itu senang, bahagia luar biasa karena mempunyai ayah seorang nabi. Nah, kemudian anak tersebut diajak pulang oleh Rasulullah, dipakaikan baju baru. Kemudian dia main lagi dengan teman-temannya. Teman-temannya heran, loh, kamu tadi nangis sedih kok sekarang ceria sekali, bagaimana bisa? Dan anak yatim tersebut menjawab, bagaimana aku tidak ceria, bagaimana aku tidak bahagia kalau sekarang aku mempunyai ayah. Siapa ayahmu? Dialah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis ini, Bismillahirrahmanirrahim. An Sahlin bin Sa'din radhiyallahu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada wa asyara bis sababa wal wusta wa farraja bainahuma. Apa kata Nabi? Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu seperti ini. Dia menggambarkan dua jari, mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Ini adalah posisi orang yang memelihara anak yatim dan Nabi Muhammad sangat dekat. Ya, beliau menggambarkan jari telunjuk dan jari apa? Jari tengah. Kemudian hadis kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimin baitu fihi yatimu yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah orang muslim yaitu yang di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan baik. Dan seburuk-buruk rumah orang muslim yaitu yang di dalamnya ada anak yatim tetapi diperlakukan dengan jelek atau tidak baik, dibully sama tadi yang dikatakan oleh Adnan, kemudian dihardik. Itu adalah sejelek-jeleknya rumah. Coba sekarang semuanya perhatikan video berikut ini. Suatu saat kemudian menggantikan tugasmu ayah, doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Tembok lekengnya murah-murah pakai seragam? Iya. Emang orang tua kamu mana? Udah nggak ada om, Kamu tinggal sama siapa dulu? sendiri. Ini jualan ini kamu buat apa duitnya? Untuk sekolah om. Anak-anak pernah nggak melihat video ini? Pernah? Ada yang pernah ya? Ini adalah namanya preliang. Preliang ini berasal dari Lampung, tempat kita. Nah, preliang ini masih duduk di SD seperti kalian. Dia tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Bagaimana cara dia tetap bisa bertahan hidup? Dia bekerja sama dengan tetangganya untuk menjajakan jualannya. Jadi setiap pulang sekolah, preliang ini keliling jualan jajan milik tetangganya. Untuk apa? Agar dia bisa membiayai perlengkapan sekolah, bisa membiayai hidup dia. Nah, kalian sebagai anak yang masih lengkap orang
bagikan kodenya. Klik masukkan kode ya. Dipencet ada kode. Iya, klik enter kodenya. Masukkan kode 223183. Kalau sudah dimasukkan kodenya, bergabung. Ya, terima kasih kalian sudah ya mengerjakan semua. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus dan sudah pengalaman nilainya menggunakan puisis. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ingin latihan lagi tidak? Ingin. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkan dalam setiap penilaian atau evaluasi. Bagaimana dengan pelajaran hari ini? Kalian sudah bisa memahaminya? Bisa. Ini kan masih masuk di bulan Muharram. Bulan Muharram ini masih banyak kegiatan-kegiatan yang menyantuni anak yatim. Nah, anak-anak bisa menyisihkan uang tabungannya untuk memberikan kepada anak yatim. Bisa dititipkan ketika acara di pengajian lingkungan, bisa dititipkan ke orang tua untuk digabung dengan santunan orang tua kepada anak yatim. Nah, mari kita